Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Saya Muhammad Firman Utomo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tawas Probolinggo. Di sini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.2, yaitu melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi, mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Adapun aksi nyata yang saya lakukan bertujuan agar saya sebagai CGP melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul 1.2, saya memahami bahwa nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada anak, mandiri, kolaborasi, inovasi, dan reflektif, di mana banyak kegiatan-kegiatan seharian yang saya lakukan merupakan cerminan gabungan kelima nilai tersebut yang tidak terpisahkan dan saling mendukung dalam setiap kegiatan yang telah saya lakukan. Saya juga mempelajari dan memahami peran guru penggerak yang sangat penting terhadap perubahan atmosfer pendidikan di sekolah. Di antaranya adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pendidikan, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin yang disukai, dipercaya, mampu membimbing, dan berkepribadian, sehingga dapat menyiapkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. 2. Menjadi coach bagi guru lain, mengembangkan kemampuan dan senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu untuk mendeteksi aspek pengembangan sekolah sehingga menjadi guru tamu ataupun observer pembelajaran yang mampu mengcoaching teman sejawat dalam pembelajaran. 3. Mendorong kolaborasi guru. Kolaborasi yang hidup bisa dilihat dari berjalannya komunitas yang kita bangun, berjalannya suatu program yang sudah diagendakan, dan lingkungan kerja yang kondusif. Mengambil bagian menjadi seorang fasilitator kolaborasi antar guru, pemangku kepentingan, dan pihak orang tua. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. Murid yang mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, inovatif, dan berakhlak mulia bisa terwujud melalui kegiatan program sekolah yang mendukung kepemimpinan murid. Membentuk ekstrakurikuler, mengikutkan perlombaan, dan melibatkan murid dalam masyarakat melalui penugasan mandiri merupakan bentuk-bentuk perilaku yang bisa dilakukan untuk membentuk kepemimpinan murid. Tak lupa memimpin atau menjadi teladan dalam hal perilaku dimulai dari guru sendiri. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Suatu hal yang mustahil untuk menggerakkan orang lain, apalagi komunitas, jika kita sendiri tidak tergerak dan bergerak melalui aksi nyata yang dilihat oleh rekan sejawat. Maka perlu ditunjukkan hasil kerja dan praktik baik yang menginspirasi orang banyak. Hal yang bisa kita lakukan dengan membentuk komunitas pengembangan media pembelajaran, MGMP mata pelajaran, dan sharing pengalaman atau praktik baik yang pernah dilakukan. Adapun pengembangan konkret yang saya lakukan yaitu 1. Saya bersama siswa membuat kesepakatan belajar. Hal ini dilakukan untuk membentuk iklim belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak. Kesepakatan ini baik mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat pembelajaran. 2. Melatih kemandirian siswa terhadap penguasaan IT. Tidak dipungkiri bahwa kebutuhan IT mutlak harus dikuasai oleh siswa. Sebagian besar dari mereka telah memahami penggunaan smartphone, tetapi masih ada sebagian siswa yang belum bisa mengoperasikan via komputer, sehingga perlu dikenalkan kepada siswa. Hal ini dilakukan agar siswa bisa menggunakan media komputer untuk pembelajaran atau literasi digital dan pengerjaan tugas terstruktur lainnya. 3. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pemberian demonstrasi kimia atau permasalahan dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai pemantik siswa dalam mempelajari materi, membuat siswa antusias dan senang serta menimbulkan rasa penasaran bagi siswa untuk melanjutkan belajar. 4. Meningkatkan kepemimpinan siswa melalui pembelajaran sebaya.
Siswa diajak untuk berani melatih kepemimpinan mereka melalui sharing ilmu yang mereka peroleh, baik pada waktu proses pengumpulan data, diskusi, analisis, maupun saat presentasi dan pengambilan kesimpulan. 5. Kolaborasi antar siswa melalui praktikum, demonstrasi, dan penugasan secara berkelompok. Nilai kolaborasi siswa makin diasah dengan mengaktifkan penyelidikan kelompok, pengembangan hasil karya, sampai tahap presentasi dan evaluasi. 6. Melakukan inovasi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, salah satunya adalah Makromedia Flash. Media ini digunakan untuk membantu siswa agar lebih memahami materi yang dipelajari. 7. Melaksanakan refleksi setelah pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari siswa, apa yang mereka butuhkan, dan pengembangan apa yang diinginkan oleh siswa, sehingga saya bisa menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan agar bisa lebih efektif dan efisien. 8. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat media pembelajaran. Kolaborasi merupakan nilai yang penting dalam pengembangan diri, serta bisa menggugah dan menginspirasi rekan sejawat untuk melakukan pengembangan pembelajaran yang berpihak pada anak. Perasaan saya selama melaksanakan aksi nyata diantaranya 1. Merasa senang bisa menerapkan ilmu yang diperoleh di program guru penggerak. Saya merasa disegarkan kembali oleh filosofi pemikiran KHD agar saya menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi siswa. 2. Merasa bangga menjadi bagian dari agen perubahan dalam lingkup pendidikan. 3. Merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk selalu melakukan perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi bagi siswa. Adapun ide atau gagasan yang muncul selama aksi nyata sebagai berikut. 1. Saya termotivasi memberikan hal yang baru bagi siswa agar lebih termotivasi belajar. 2. Membuat kondisi belajar yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa. Kondisi ini mendukung proses siswa agar bisa belajar merdeka dan optimal. 3. Merefleksikan diri bersama siswa dan berbagi pengalaman dengan rekan kerja. Karena saya percaya bahwa dengan kritik dan saran yang membangun akan membantu saya dalam berkembang lebih baik lagi. Pembelajaran yang dapat saya ambil selama aksi nyata diantaranya 1. Selama penerapan strategi dan media pembelajaran, siswa termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Siswa sangat antusias dan senang saat mengikuti pembelajaran. 2. Memberikan demonstrasi dan praktikum memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa. 3. Rekan kerja merasa tergerak untuk melakukan perubahan yang sama dalam pembelajaran. Mereka terinspirasi untuk melakukan perubahan pembelajaran menjadi lebih baik dan berorientasi pada anak. Perubahan positif yang saya rasakan yaitu 1. Siswa lebih termotivasi dan belajar dengan senang atau antusias. 2. Perubahan suasana KBM di sekolah menjadi lebih positif melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada anak. 3. Peningkatan kompetensi diri melalui penerapan nilai-nilai guru penggerak bagi saya sendiri dan menjadi inspirasi bagi rekan kerja yang lain. Demikian aksi nyata modul 1.2 yang saya lakukan. Dari uraian tersebut jelas bahwa kelima nilai-nilai guru penggerak bergerak bersama-sama membentuk sinergi yang baik, sehingga bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik, tidak hanya bagi siswa, juga bagi masyarakat di sekitar sekolah. Terima kasih telah menyimak aksi nyata modul 1.2 saya. Tetap semangat dan selalu bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.